Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kalian baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Sebab itu aku berkata kepadamu, Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu setia dalam menjalani masa prapaskah kita. Apapun situasi kita, mari kita tetap setia. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Allah mempercayakan suatu pekerjaan kepada setiap orang agar berbuah banyak. Tuhan mempercayakan suatu pekerjaan besar kepada Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diberikan kepada kita masing-masing. Orang tua juga bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Anak-anak juga bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Saya sebagai seorang biarawan juga bertanggung jawab terhadap umat yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Kita semua diserai tanggung jawab. Pertanyaan buat kita renungkan. Setelah kita menerima tanggung jawab itu dengan komitmen-komitmen yang telah kita buat, apakah kita setia menjalankan tanggung jawab atau pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kadang kita lupa akan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Karena kesibukan kita lalu lupa memberi waktu kepada keluarga kita. Seorang suami bekerja kadang juga lupa untuk memberi waktu kepada istri dan anak-anaknya, atau istri lupa memberi waktu terhadap
anak-anak atau suaminya, atau anak-anak lupa memberi waktu kepada kedua orang tuanya, atau saya lupa memberi waktu kepada saudara-saudari saya setarekat. Kadang kita sibuk. Lalu tadi kita dengar, karena kita diberikan tugas kepercayaan, lalu pada satu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Kalau kita bekerja keras, kita tidak usah takut ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Karena kita harus mengembalikan kepada Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kita pekerjaan, apapun bentuk pekerjaan itu. Dan bila kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu, maka rahmat Allah akan berlimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan Allah itu, rahmat Allah bisa berpindah kepada orang-orang lain yang lebih bertanggung jawab dan memberikan hasil pada waktunya. Kita semua diberikan sekali lagi tanggung jawab. Semua orang punya tanggung jawab yang besar. Tuhan mengharapkan agar tanggung jawab itu berbuah limpah. Dan kita akan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya mengajak Anda, jangan sampai Tuhan mengambil segala sesuatu yang kita miliki karena kedegilan hati kita, karena kerakusan kita. Kadang orang sibuk sekali bekerja, membanting tulang, lalu orang lupa untuk dirinya dan keluarganya. Kadang orang sibuk untuk memperoleh harta yang banyak, lalu lupa untuk berbagi dengan sesamanya. Tuhan memberikan segala sesuatu, dan Tuhan juga ingin agar segala sesuatu yang diberikan Tuhan, kita kembalikan kepadanya dengan ikhlas hati melalui semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini memampukan kita untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita dan mengembalikan kepada Tuhan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengar dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat demi berkat yang Kau percayakan kepada kami. Mampukan kami agar kami mampu bertanggung jawab, mengembangkan semua bakat dan kemampuan kami, dan menghasilkan apapun yang Kau percayakan kepada kami, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang mengalami keputusasaan yang berat, apapun bentuk persoalan dan pergumulan mereka. Semoga mereka tetap percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia membantu dan menolong kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.